Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nur Hanifah, Pena Nurlindi, Pujianti Lestari, dan juga Raira Aditya Gumelar akan menjelaskan materi mengenai pengoperasian traktor roda 2 atau hand traktor. Pengaplikasian mekanisasi pertanian dimaksudkan untuk menangani pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan secara manual, meningkatkan produktivitas sumber daya manusia, efisiensi dalam penggunaan input produksi, juga meningkatkan kualitas dan produktivitas sehingga memberikan nilai tambah tinggi bagi penggunanya. Salah satu mekanisasi pertanian yang dikembangkan yaitu penggunaan alat dan mesin pertanian. Salah satu alsintan yang sudah dikembangkan atau diterapkan di Indonesia yaitu penggunaan traktor. Materi yang pertama yaitu pengertian traktor. Traktor merupakan mesin yang digunakan untuk menggerakkan implemen berupa bajak untuk melakukan pengolahan lahan yang sangat luas tidak manusiawi, seperti mencangkul sangat luas dengan tenaga manusia. Menurut Manggala, pada tahun 2014, dengan adanya traktor tersebut, sehingga pekerjaan yang dilakukan petani dapat dilaksanakan dengan cepat dan efisien. Juga dapat meringankan beban petani, sehingga petani dapat mengerjakan pekerjaan lain dalam proses produksi pertanian dengan waktu yang cepat. Materi yang kedua yaitu fungsi traktor. Traktor sendiri berfungsi sebagai alat untuk melakukan pengolahan tanah sebelum melakukan penanaman. Selain itu, traktor juga dapat meningkatkan produktivitas kerja petani dan mengubah pekerjaan yang tadinya berat menjadi lebih ringan dengan jumlah biaya yang murah. Komponen-komponen traktor beserta fungsinya. Menurut Wibowo 2017, bagian-bagian utama traktor roda 2 dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama tenaga penggerak atau motor. Jenis tenaga penggerak yang sering dipakai adalah motor diesel, tetapi ada juga yang menggunakan motor bensin atau minyak tanah atau kerosin. Daya yang dihasilkan kurang dari 12 HP dengan menekan silinder. Motor penggerak dipasang pada kerangka dengan 4 buah baut dan mur. Lubang baut pada kerangka dibuat memanjang agar posisi motor dapat digerakkan maju mundur. Tujuannya untuk memperoleh keseimbangan traktor dan untuk tegangan V-belt yang digunakan sebagian besar traktor menggunakan motor diesel. Penggunaan motor diesel umumnya lebih murah baik pada saat pengoperasiannya maupun perawatannya. Nomor 2 ada kerangka dan transmisi atau penerus tenaga. Kerangka berfungsi sebagai tempat kedudukan motor, penggerak, transmisi, dan bagian traktor lainnya. Bagian traktor dikaitkan pada kerangka dengan menggunakan beberapa buah baut dan mur. Transmisi berfungsi memindahkan tenaga atau putaran dari motor penggerak ke alat lain yang bergerak. Jenis transmisi yang digunakan ada beberapa macam seperti pulley, belt, coupling, gigi, persneling, rantai, dan sebagainya. Tenaga dari motor berupa putaran poros disalurkan melalui pulley dan V-belt ke coupling utama. Yang ketiga ada tuas kendali atau kontrol. Tuas kendali adalah tuas-tuas yang digunakan untuk mengendalikan jalannya traktor. Untuk mempermudah jalannya operasional, traktor roda 2 dilengkapi banyak tuas kendali. Tuas kendali yang sering ada pada traktor roda 2 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tuas persneling utama. Tuas persneling utama berfungsi untuk memindah susunan gigi pada persneling, sehingga perbandingan kecepatan putar poros motor penggerak dan poros roda dapat diatur. Traktor roda 2 yang lengkap biasanya mempunyai 6 kecepatan maju dan 2 kecepatan mundur. Kecepatan ini dapat dipilih sesuai dengan jenis pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Kedua ada tuas persneling cepat lambat. Tuas ini tidak selalu ada.
Nah, apabila tuas persneling utama hanya terdiri dari 3 kecepatan maju dan 1 kecepatan mundur, biasanya traktor roda 2 dilengkapi dengan tuas persneling cepat lambat. Fungsi persneling ini untuk memisahkan antara pekerjaan mengolah tanah dengan pekerjaan transportasi atau berjalan dan menarik trail atau gerobak. Dengan adanya tuas cepat lambat, kemungkinan salah dalam memilih posisi persneling bisa dikurangi. Yang ketiga ada tuas kupling utama. Nah, tuas kupling utama berfungsi untuk mengoperasikan kupling utama. Bila tuas dilepas pada posisi pasang atau on, maka tenaga motor akan tersambung ke gigi persneling. Sebaliknya, apabila ditarik ke posisi netral atau bebas atau off, maka tenaga motor tidak disalurkan ke gigi persneling. Keempat, ada tuas persneling mesin rotari. Tuas persneling mesin rotari berfungsi sebagai pengatur kecepatan putar poros PTO. Biasanya ada 2 macam kecepatan dan 1 netral. Yang kelima ada tuas kupling kemudi. Nah, ada 2 buah tuas kupling kemudi pada setiap traktor roda 2. Masing-masing ada di sebelah kanan dan kiri. Tuas ini digunakan untuk mengoperasikan kupling kemudi kanan dan kiri. Apabila tuas kupling kemudi kanan ditekan, maka putaran gigi persneling tidak tersambung dengan poros roda kanan, sehingga roda kanan akan berhenti dan traktor akan berbelok ke kanan. Begitu juga sebaliknya antara kupling kiri ditekan apabila kupling kirinya ditekan. Keenam, stang kemudi dan kemudi pembantu. Stang kemudi merupakan bagian traktor yang digunakan untuk berpegangannya operator. Nah, stang kemudi digunakan untuk membantu membelokkan traktor. Stang kemudi juga digunakan untuk mengangkat implemen pada saat pengoperasian. Kemudi pembantu digunakan untuk tempat bertumpu bahu operator. Nah, ketujuh ada tuas gas. Tuas gas traktor dihubungkan dengan suatu gas pada motor penggerak. Tuas ini digunakan untuk mengubah kecepatan putaran poros motor penggerak yang sesuai dengan tenaga yang dibutuhkan. Nah, tuas ini juga berfungsi untuk mematikan motor traktor apabila posisinya ditempatkan pada posisi stop. Kedelapan ada tuas penyangga depan atau standar. Tuas ini dihubungkan dengan penyangga depan. Tuas ini akan menggerakkan penyangga depan. Traktor roda 2 hanya mempunyai 2 roda. Apabila traktor dalam keadaan berhenti atau ditinggal operator untuk menegakkan traktor, diperlukan penyangga. Implemen traktor dibagi ke beberapa jenis, yaitu 1. Bajak atau singkai dan piringan. Bajak berfungsi untuk memotong, mengangkat, dan membalik tanah. Pekerjaan pembajakan biasanya dinamakan pengolahan tanah pertama. Bajak yang pertama digunakan adalah bajak singkai. Ada 2 macam bajak singkai, yaitu bajak yang berarah ke satu arah dan 2 arah. Bajak piring dikembangkan untuk mengurangi kelemahan yang ada dari bajak singkai. Dengan bajak piring, tenaga yang diperlukan untuk mengolah lebih kecil dibanding dengan bajak singkai untuk lebar kerja yang sama. Bajak piring juga lebih toleran terhadap kondisi lahan seperti bebatuan dan vegetasi. Yang kedua yaitu ada mesin rotari. Mesin rotari dapat digolongkan sebagai alat pengolah tanah pertama maupun kedua. Karena selain memotong, mengangkat, dan membalik tanah, mesin ini juga menghancurkan bongkahan tanah sekaligus meratakan. Bekerjanya mesin rotari tidak hanya ditarik oleh traktor, tetapi terutama karena diputarnya susunan pisau pada poros. Putaran pisau ini biasanya searah dengan putaran roda ke depan. Pisau-pisau mesin rotari dibuat melengkung. Apabila susunan pisau diatur ke arah dalam semua, maka akan diperoleh hasil pengolahan tanah yang berbentuk cembung. Apabila disusun ke arah luar sama semua atau kecuali pisau terluar, akan didapatkan hasil cekung. Untuk mendapatkan arah yang datar, posisi pisau diatur seimbang. Untuk selanjutnya, cara menyalakan traktor. Menurut Wibowo tahun 2017, cara menghidupkan dan mematikan traktor roda 2 yaitu
dengan cara: 1. Tuas kopling utama diposisikan off atau rem sehingga traktor tidak berjalan pada saat dihidupkan. Kedua, untuk keamanan semua tuas persneleng diposisikan netral. 3. Buka kran bahan bakar sehingga terjadi aliran bahan bakar ke ruang pembakaran. 4. Gas dibesarkan pada posisi start sehingga pada saat dihidupkan akan ada aliran bahan bakar solar yang cukup di ruang pembakaran. Yang kelima, tuas dekompresi di tank dengan tangan kiri untuk menghilangkan tekanan di ruang pembakaran pada saat engkol diputar. Yang keenam, engkol dimasukkan ke poros engkol, lalu putar engkol searah jarum jam beberapa kali agar oli pelumas dapat mengalir ke atas melumasi bagian-bagian traktor. Biasanya dilengkapi dengan indikator untuk menunjukkan adanya aliran pelumas. Yang ketujuh, percepat putaran engkol sehingga akan menghasilkan cukup tenaga untuk menghidupkan motor. Yang kedelapan, lepaskan tuas dekompresi untuk menghasilkan tekanan, sementara engkol masih tetap diputar sampai motor hidup. Yang kesembilan, setelah motor hidup, engkol akan terlepas sendiri dari poros engkol. Hal ini disebabkan bentuk pengait engkol yang miring. Yang kesepuluh, geser posisi tuas gas pada posisi idle atau stasioner. Yang ke-11, hidupkan motor tanpa beban atau stasioner kurang lebih selama 2-3 menit agar proses pelumasan dapat berjalan dengan baik. Yang ke-12, periksa apakah traktor hidup dengan normal atau suara asap dan getarannya. Dan ke-13, traktor siap untuk dioperasikan. Berikut ini cara pengoperasian traktor. Ada pula cara mematikan traktor roda 2, itu 1. Lepaskan beban motor khusus pada saat traktor selesai dioperasikan. Yang kedua, kecilkan gas pada posisi idle atau stasioner sehingga putaran mesin akan pelan selama 2-3 menit. Geser tuas gas pada posisi stop sehingga motor mati karena tidak akan ada aliran bahan bakar ke ruang pembakaran. Yang terakhir, tutup keran bahan bakar. Pemeliharaan dan perawatan traktor. Perawatan merupakan pekerjaan atau kegiatan untuk menjaga agar umur traktor dapat dipertahankan selama mungkin. Perawatan pada traktor dapat dilakukan secara harian maupun berkala dalam kurun waktu tertentu. Yang pertama yaitu perawatan harian. Perawatan harian dilakukan apabila ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki pada traktor setelah dilakukan pemeriksaan sebelum traktor dioperasikan. Pekerjaan perawatan harian tersebut diantaranya yaitu menambah bahan bakar, menambah air radiator dengan air bersih, menyesuaikan tekanan ban, menambah oli pelumas, dan juga membersihkan mangkuk pada saringan bahan bakar apabila kotor. Yang kedua yaitu perawatan berkala. Perawatan ini dilakukan setiap jangka waktu tertentu. Perawatan berkala dilakukan tanpa melihat ada atau tidaknya kejanggalan yang terjadi pada traktor. Biasanya setiap traktor mempunyai aturan tersendiri. Pada perawatan berkala ini ada 3 jenis perawatan. Pertama, ada perawatan berkala setiap 25 jam kerja, yaitu caranya dengan cara mengencangkan mur baut jika kendor dan mengganti oli pelumas, motor, dan transmisi khusus untuk traktor baru. Perawatan berkala setiap 100 jam kerja, yaitu dengan cara mengganti oli SAE 40 khusus untuk diesel dengan jumlah yang tepat dan membersihkan saringan udara dan menambahkan pelumas apabila kurang. Ketiga, ada perawatan berkala setiap 200 jam kerja. Dapat dilakukan dengan cara mengganti oli transmisi SAE 90 dengan jumlah yang tepat, menguras tangki bahan bakar, dan juga menguras air radiator dan diganti dengan air yang bersih.
Yang selanjutnya ada pola-pola pengolahan tanah. Menurut IBOA 2017, ada beberapa pola pengolahan tanah berdasarkan alat yang akan digunakan atau traktor yang akan digunakan dan juga bentuk lahan yang akan dibajak. Yang pertama ada pola tengah. Pembajakannya dilakukan dari tengah membujur lahan. Pembajakan kedua ini dilakukan pada sebelah hasil pembajakan pertama. Traktor diputar ke kanan dan membajak rapat dengan hasil bajakan pertama. Pembajakan berikutnya dengan cara berputar ke kanan sampai ke tepi lahan. Pola ini cocok untuk lahan yang memanjang dan sempit. Ada pola tepi. Pengolahan tanahnya dilakukan dari salah satu titik sudut lahan, berputar ke kiri sejajar sisi lahan sampai ke tengah lahan, lemparan pembajakan ke arah luar lahan, dan pola ini cocok untuk lahan yang berbentuk bujur sangkar dan tidak terlalu luas. Yang ketiga ada pola keliling tengah. Pengolahan tanahnya dilakukan dari titik tengah lahan, berputar ke kanan sejajar sisi lahan sampai ke tepi lahan, lemparan pembajakannya ke arah dalam lahan. Pada awal pengolahan, operator akan kesulitan dalam membelokkan traktor. Pola ini cocok untuk lahan yang berbentuk bujur sangkar dan tidak terlalu luas. Yang keempat, ada pola keliling tepi. Pengolahan tanah dilakukan dari salah satu titik sudut lahan, berputar ke kiri sejajar sisi lahan sampai ke tengah lahan. Lemparan pembajakannya ke arah luar lahan. Pola ini cocok untuk lahan yang berbentuk bujur sangkar dan tidak terlalu luas juga. 5. Pola bolak-balik rapat. Pengolahan dilakukan dari tepi salah satu sisi lahan dengan arah membujur. Setelah sampai ujung lahan, pembajakan kedua dilakukan berimpit dengan pembajakan pertama. Pembajakan dilakukan secara bolak-balik sampai sisi seberang. Pola ini cocok untuk lahan yang memanjang dan sempit. Pola ini hanya cocok dilakukan untuk bajak yang dapat diubah arah lemparannya. 6. Yaitu yang terakhir, pola bolak-balik berselang atau lompat kijang. Pola ini hampir sama dengan pola bolak-balik rapat, namun pada saat berbalik tidak merapat dengan hasil penggaruan pertama, namun diberi selang satu atau beberapa kali lebar olah maksimal setengah lebar lahan. Lahan yang dilewati ini diolah setelah pengolahan sampai sisi tepi yang lain. Pola ini cocok untuk lahan yang memanjang dan agak melebar luas. Setiap pola pengolahan lahan diperlukan lahan untuk berbelok bagi traktor yang digunakan, dan lahan yang tidak terbajak dapat diolah dengan cara manual atau dengan cara dicangkul. Berikut ini referensi yang digunakan dalam pembuatan materi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.